Selamat malam buat semuanya. Lama saya tidak menyapa teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah sudah membuat yayasan? Apakah sudah membuat CP atau sudah membuat LKP? Nah, dalam hal ini kita akan berbincang-bincang kembali ya. Ini adalah cara membuat perkumpulan ya. Jadi kita harus paham dulu perkumpulan itu sama dengan asosiasi ya, sama dengan organisasi ataupun semacam golongan-golongan orang yang berkumpul atau serikat ya, itu sama, yaitu tubuh badan hukumnya yaitu di perkumpulan. Nah, saya sendiri sudah membuat perkumpulan ya, sekitar bulan kemarin ya beres dan sudah terbit disahkan oleh terdaftarnya di SK Kemenkumham. Nah, alurnya seperti apa? Jadi alurnya seperti ini. Ketika teman-teman mau membuat perkumpulan, pastikan teman-teman harus ya terlebih dahulu minimal ada 4 ya. Ada 4 orang ya. Satu adalah untuk pengawas ya, atau sering disebutnya itu dewan pengawas ya. Pengawas, kedua adalah ketua, ketiga adalah sekretaris. Nah, keempat adalah bendahara ya. Nah, untuk pendirinya itu 3 orang. Jadi pendiri itu harus 3 orang. Kalau misalkan pendiri ini merangkap, misalkan pendiri menjadi ketua, pendiri jadi pengawas juga, pendiri menjadi bendahara juga, itu bisa ya, bisa. Nah, setelah itu teman-teman sudah ada orang-orangnya yang siap bekerja sama membuat satu buah perkumpulan. Pastikan perkumpulan ini masuknya di kategori apa gitu kan, apakah sosial atau di bidang kesehatan tradisional atau di bidang apa yang menurut teman-teman kebutuhan yang orang itu tempat untuk berkumpul, di mana hak sebagai warga negara Indonesia bisa berkumpul. Nah, namun dengan naungan badan hukum ini kita bisa berkumpul dalam kapasitas yang intens, yang banyak. Tentunya di dalamnya ada penertiban dan kode etik ya yang diterapkan di perkumpulan sehingga aman, sesuai aturan-aturan yang berlaku ya. Nah, setelah itu maka teman-teman yaitu harus membuat minimal ya banyak nama, sediakan nama ya, nama perkumpulannya minimal itu 3 kata minimal ya. Pertama itu yaitu sediakan nama minimal 3 kata atau sampai 6 kata, 10 kata juga boleh ya. Semakin banyak kata akan lebih ada peluang ya, ada peluang untuk lolos, karena pada pesanan nama itu tidak boleh sama dengan nama-nama yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu mirip atau sama, maka saya beberapa kali artinya ditolak dan terus membuat pengajuan baru lagi gitu. Nah, jadi kalau misalkan sudah punya namanya,
dan sudah pesan nama, jadi pada saat pesan nama tentunya teman-teman datang ke notaris ya terdekat di kota teman-teman ya. Nah, setelah ketemu sama notaris, ngobrol bahwa pembuatan nama dengan nama ini, nah nanti sama notaris dipesankan nama ya. Nah, nah setelah dari nama ini punya, jangan pakai bahasa Inggris ya, harus berbahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia, harus artinya harus mempunyai arti ya, setiap kata itu harus ada artinya. Nah, setelah misalkan ini lolos ya, misalkan lolos nih nama ini, nah baru ada tahap kedua, yaitu mengajukan tujuan. Nah, pengajuan tujuan ini untuk maksudnya teman-teman mendirikan itu apa nih, kegiatan-kegiatannya gitu kan. Ya, kegiatan-kegiatan silahkan dirangkum atau silahkan berkonsultasi sama notaris teman-teman ya. Intinya teman-teman inginnya menjurusnya ke apa gitu kan untuk kegiatan berkumpulnya. Nah, setelah tahu ya poin-poinnya, nah teman-teman lalu diajukan lagi untuk ke Kemenkumham ya. Itu pengajuan kedua. Nah, jika itu tidak ada kendala dan berhasil, maka itu jadi ART ya. Jadi ada AD, ada ART. Jadi itu jadi AD ya. Jadi keluar dari nanti SK Kemenkumham, terus pesanan nama ya udah keluar, atau teman-teman juga bisa misalkan pesen selengkapnya. Misalkan saya pengen pesan sama percetakan terdaftar di negara, ya bisa ya. Jadi tergantung dari pesanan teman-teman selengkap mungkin ya ingin teman-teman, karena kan ini juga harus terdaftar nanti untuk NPWP-nya gitu kan. Kalau itu sudah jadi ya, nah setelah itu sudah beres ya sama teman-teman, udah jadi, udah keterima ya. Nah itu teman-teman harus membuat NPWP ya. Sebelum membuat NPWP, buat dahulu cap ya, buat dahulu cap. Nah, pengajuan NPWP biar banyak juga ya tutorialnya, silahkan bisa dilihat di YouTube ya, juga banyak. Nah, cara membuat NPWP online untuk lembaga cukup mudah tutorialnya. Nah, nanti di sana juga ada cara juga untuk membuat APIN ya, supaya bisa login saat laporannya. Nah, kita kembali lagi ya ke perkumpulan. Nah, perkumpulan ini meliputi bisa membuat ya, kebijakannya bisa membuat merekrut anggota, terus ada juga pembuatan seperti cabang atau perwakilan ya di setiap kota ya. Jadi ini perkumpulan ini cukup luas ya. Jadi teman-teman misalkan mau buat perkumpulan harus dipersiapkan dari saat ini. Nah, teman-teman jika ingin melihat apakah perkumpulannya ini sudah terdaftar apa belum, teman-teman bisa searching di AHU ya, atau di Kementerian Kemenkumham websitenya. Nah, caranya seperti apa? Bisa disimak nih, caranya seperti ini. Nah, halo teman-teman. Jadi kita klik saja ya di sini. Ini linknya nih. Nah, ini linknya ya. Nanti kan kita sertakan di deskripsi ya. Nah, ini linknya di https ahu.go.id
Nah, pencarian profil PT ya. Di sini ada perseorangan, yayasan, perkumpulan, fidusia, atau pemilik manfaat. Jadi ini tuh di situs AHU ya, di situs AHU. Kemudian kayak untuk misalkan pemesanan nama di sini nih di AHU Go ID ya, tetap di AHU perkumpulan. Nah, ini apa tuh beranda utamanya ini di portal AHU Go ID ya. Portal AHU Go ID. Jadi teman-teman bisa klik saja seperti di sini ya, seputar perkumpulan. Di bawah di sini nanti akan larinya ke sini nih. Nah, caranya untuk misalkan mengetahui kita sudah terdaftar apa belum sesudah proses ya pembuatan, maka klik di sini karena saya lagi membahas perkumpulan, maka saya klik di sini ya, perkumpulan. Nah, di sini kita klik seperti ini ya, tulis sudah ada bekas yang dulu saya login. Klik saya bukan robot, kemudian pencarian. Dan di sini sudah ada ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih ya. Perkumpulan Bakti Sehat Jiwa Raga untuk negeri. Nah, ini punya kami ya, punya saya. Jadi untuk itu maksudnya ketika nanti pesan nama jangan sampai sama seperti gini nih. Saya bahas dulu ya. Saya bahas dulu. Misalkan ini nih. Ini ada Bakti Sehat Jiwa Raga untuk negeri, terus ini kesehatan. Pokoknya jangan sama ya. Untuk negerinya juga ada sih sama ya. Sehat Sadar Jiwa. Nah, jangan sama semua seperti ini sama nih. Jadi nggak bisa ya buat teman-teman. Jadi namanya nggak boleh sama, terus nggak boleh pakai bahasa Inggris ya, harus bahasa Indonesia ketika untuk pesan nama ya. Caranya untuk kita mengecek sudah terdaftar bahwa namanya sudah ada di AHU ya di sini. Segitu saja ya buat teman-teman. Sama ini juga ya, seperti ngecek yayasan ini ya, perseroan ya, PT ya sama ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Baik ya, teman-teman sudah melihat caranya seperti barusan cara ngeceknya. Nah, artinya sudah terdaftar bahwa kita pesan perkumpulan itu sudah terdaftar di website kementerian, dan kita sudah sah ya untuk menjalankan kegiatan perkumpulan tersebut. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di kolom komentar di bawah ini tanya-tanya tentang perkumpulan ya. Karena ketika pesan nama otomatis teman-teman ini ya harus beli voucher. Nah, mungkin ini biayanya akan di-include-kan ya, pesan voucher itu sama pihak notaris kepada teman-teman. Untuk biaya itu silahkan, karena itu adalah pihak notaris yang yang lebih tahu. Karena kalau misalkan saya utarakan di sini takutnya nanti berbeda ya harganya, itu mungkin beda berapa. Nah, karena mungkin setiap kota juga bisa berbeda, itu tidak sama gitu ya mengenai biaya gitu. Nah, sesuai dengan
apa tuh namanya, kelengkapannya gitu kan. Apakah hanya SK Kemenkumham sama akta notarisnya, atau ingin lebih lengkap lagi gitu kan. Seperti itu ya buat teman-teman. Semoga bermanfaat, dan silakan banjiri kolom komentar di bawah ini ya. Salam dari LKP Ilsa Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe.